Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Adapun orang-orang Asy'ariyah, maka mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya Jibril mengambil Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz dan menurunkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pernyataan yang batil, sebab sesungguhnya Jibril tidak mengambil Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya Jibril mengambil Al-Quran dari Allah Azza wa Jal. Ia Al-Quran tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22, bal huwa Qur'anun Majid, bahkan ia adalah Quran yang sangat mulia, fi lauhim mahfuz, di Al-Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 4, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim, dan sesungguhnya Al-Quran di Ummul Kitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz, di sisi kami yang sangat tinggi lagi sangat bijaksana, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran tertulis di Al-Lauhul Mahfuz tanpa ada keraguan. Tetapi Jibril tidak mengambil Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Sesungguhnya Jibril mengambil Al-Quran dari Allah Jalla wa'ala, maka mesti mengetahui hal ini, sebab hal ini disebutkan di akidah orang-orang Asy'ariyah. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah sungguh membantah perkataan orang-orang Asy'ariyah ini di dalam risalah yang dicetak. Risalah tersebut juga dicetak bersama dengan fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah memberi judul risalah itu Al-Jawabul Wadihul Mustaqim fi Kaifiyati Nuzulil Qur'anil Karim.
jawaban yang jelas lagi lurus terkait bagaimana turunnya Al-Quran yang mulia. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah membantah pernyataan orang-orang Asy'ariyah ini dan membatilkannya. Sebab mengatakan sesungguhnya Jibril mengambil Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz wasilah untuk mengatakan bahwa Allah menciptakan Al-Quran di Al-Lauhul Mahfuz, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah. Maka pernyataan ini terambil dari perkataan orang-orang Jahmiyah, dan ia adalah perkataan yang batil yang wajib diperhatikan untuk dijauhi. Allah Jalla wa'ala termasuk sifatnya yang fi'liyah. Sesungguhnya Allah berbicara, sebagaimana sesungguhnya Allah menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur, menghendaki dan menginginkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan kemuliaannya, seperti semua sifat-sifatnya. Allah berbicara kapan Dia kehendaki, dengan apa yang Dia kehendaki, dan apabila Dia kehendaki. Pembicaraan Allah macamnya lama dan bagian-bagiannya baru. Maknanya sesungguhnya Allah berbicara apabila Allah menghendaki. Allah berbicara dengan Al-Quran pada waktu Al-Quran diturunkan. Allah berbicara kepada Jibril. Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra. Sebelum itu Allah berbicara kepada Adam alaihi salam. Dan Allah berbicara pada hari kiamat sehingga Allah menghisap manusia. Allah berbicara dengan orang-orang mukmin di surga dan mereka berbicara dengan Allah. Maka Allah berbicara dengan pembicaraan yang macamnya lama, yaitu Ia tidak memiliki permulaan seperti semua sifat-sifatnya, yang bagian-bagiannya baru, yaitu Dia berbicara apabila Dia menghendaki. Semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi semuanya pembicaraan Allah Jalla wa'ala, termasuk Al-Quran yang mulia, yang mana Al-Quran adalah kitab yang diturunkan yang paling agung, yang mana Allah menjadikannya mendominasi kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran adalah pembicaraan Allah Jalla wa'ala secara nyata, bukan majaz. Diturunkan dari Allah, bukan makhluk. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka mempertegas hal ini. Orang-orang muslim di masa para sahabat tidak ada pada mereka suatu keraguan pun terkait hal ini. Sesungguhnya ketika orang-orang Jahmiyah muncul dan mereka mengatakan Al-Quran makhluk, demikian juga ketika orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah dan sempalan-sempalan mereka bermunculan, Ahlu Sunnah membantah mereka dan menjelaskan bahwasannya Al-Quran diturunkan bukan makhluk, untuk membatilkan pernyataan mereka. Sebab apabila dikatakan sesungguhnya Al-Quran makhluk,
maka maknanya sesungguhnya Allah tidak berbicara, dan yang tidak berbicara tidak menjadi ilah, tidak menjadi Tuhan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya di surat Maryam ayat 42, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa kamu beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolak sesuatu pun darimu? Maka yang tidak mendengar dan tidak melihat barang mati. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surat Al-A'raf ayat 148, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Dan kaum Musa sepeninggalnya membuat patung sapi yang memiliki suara seperti suara sapi dari perhiasan mereka. Alam yarau annahu la yukallimuhum, tidakkah mereka memperhatikan, tidakkah mereka melihat sesungguhnya patung sapi itu tidak bisa berbicara dengan mereka, wala yahdihim sabila, dan tidak menunjukkan kepada mereka suatu jalan pun. Patung sapi itu tidak berbicara dengan mereka sebab ia barang mati. Maka hal itu menunjukkan bahwasannya yang tidak berbicara bukan ilah. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lainnya di surat Thaha ayat 88 sampai 89, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar, lalu Samiri mengeluarkan untuk mereka patung sapi yang memiliki suara seperti suara sapi. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Lalu mereka berkata, ini adalah ilah kalian dan ilah Musa, lalu dia lupa. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla, tidakkah mereka melihat bahwa patung sapi itu tidak bisa memulai pembicaraan dengan mereka? Wala yamliku lahum darran wala naf'a, dan tidak memiliki suatu mara bahaya pun atau suatu manfaat pun untuk mereka. Alla yarji'u ilaihim qawla, yaitu patung sapi itu tidak berbicara dengan mereka. Wala yamliku lahum darra wala naf'a, dan tidak menguasai suatu mara bahaya pun untuk mereka dan tidak menguasai suatu manfaat pun untuk mereka. An pada ayat ini bukan masdariyah, bahkan ia mukhaffafah dari thaqilah. Asalnya annahu la yarji'u. Oleh karena itu
fi'ilnya marfu' setelahnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.